Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Mastery berkata, dasar keras kepala. Bukankah menangkapnya untuk bisa meminta bukti nyata? Mastercon membalas, kau meletakkan kereta di depan kuda. Kita harus memeriksa buktinya dulu. Mastery melanjutkan, jika menunggu mengetahuinya, ortodoks dan iblis di Fengchou kita akan musnah. Mastercon membalas lagi, tampaknya Master Sekte Yin bertekad untuk menyiksaku, untuk memeras pengakuan dari Master Sekte Ortodoks Yu. Mastery melanjutkan, apa kau pikir aku sedang mengambil kesempatan untuk menekan Master Sekte dari Sekte Ortodoksmu? Masterku menjawab, emangnya tidak? Mastery melanjutkan, ternyata kau adalah orang tua bodoh. Diam bodoh. Aduh, gue akak banget. Kau, lihat yang berikut untuk melihat betapa sombong dan mendominasi murid-murid ortodoksmu sekarang. Jika begitu, mereka akan sewenang-wenang dan berani menghabisi para murid sekte iblisku. Master Kwon membalas, bukannya kau sama aja? Apa kau ingin aku memberitahumu satu persatu tentang dominasi para murid sekte iblismu di Fengchou? Terus Master Yin berkata nih, Peran, kau memiliki suara paling banyak dalam hal ini. Kau harus mengevaluasi apakah Fengchou ini adalah murid ortodoks yang terbang tinggi dan mendominasi sekarang, atau apakah murid sekte iblisku yang penuh dengan kejahatan? Dalam hati Peran, hei, enggak. Kalau kalian berdua perempuan ancestor mau bertengkar, ya bertengkar aja. Kenapa kau harus menyeretku yang hanya seorang murid kecil ini? Iya, sebagai murid, teman kecil Chiang pasti lebih tahu dari kami. Ayo, jangan ragu, beritahu aku penilaianmu tentang sekte ortodoks dan sekte iblis. Hah? Apa-apaan ini? Apa yang harus kukatakan? Lalu muncul nih 2 opsi. Opsi 1, alihkan topik pembicaraan. Opsi 2, tanyakan apa mereka mengetahui tentang Geng Huang. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Peran berkata, saya nggak tahu apakah Master Sekte Yin tahu tentang Geng Huang. Ting, tugas opsional telah selesai, hadiah ahli kimia +1. Geng Huang, aku belum pernah. Itu adalah geng yang muncul di distrik Changpei dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menggertak di pasar dan melakukan banyak kejahatan. Seringkali ada murid ortodoks yang pergi untuk membersihkan dan menekan mereka, tetapi mereka selalu menghilang tanpa alasan. Nyatu mereka ya. Itu guys, oh ini zaman dulu guys, yang Tuan Chen zaman dulu tuh loh guys. Bagian lupa ya. Dalam hati Peran, sebelumnya aku pikir ini adalah cara para sekte iblis untuk menyerang para murid ortodoks. Tetapi setelah mengenal Yin Chang Hong dan menambahkan opsi sistem, tindakan Geng Huang ini sepertinya bukan niat mereka. Apa kau dengar? Sekte iblismu bersusah payah untuk berurusan dengan murid ortodoks. Peran melanjutkan, Master Sekte Yin, Master Sekte Quan, apa yang ingin diungkapkan oleh murid ini adalah orang yang mendirikan Geng Huang kemungkinan besar adalah orang yang ingin mengadu domba dan menyulut perang antara ortodoks dan sekte iblis.
Apakah itu geng Huang? Begitu. Tampaknya prestisku sebagai penguasa sekte iblis nggak cukup. Dalam hati Peran, air di Feng Chou ini sangat dalam. Namun Yin Chang Hong tampaknya berniat untuk bekerja sama dengan Quan Xian. Dalam hal ini, keberadaan geng Huang sangat sumbang. Master Yin berkata, aku akan mengurus geng Huang, tetapi yang lebih penting sekarang adalah berurusan dengan Huang Yuanqing. Peran merespon nih, Junior mengerti. Saya nggak tahu apakah Master Sekte Yin, Master Sekte Quan dapat mendengarkan pendapat saya. Mereka berdua merespon nih. Nah, jika teman kecil Chang memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan aja. Iya, nggak masalah. Peran berkata, sebenarnya untuk menangkap kaki tangan Yu Yang Rong, nggak perlu menangkap mereka di Sekte Yan Yue. Sekarang teman mereka tertangkap. Mereka pasti akan lebih berhati-hati dan sulit bagi kita untuk menangkap mereka. Master Quan bertanya, menurutmu apa cara yang lebih baik untuk menghadapinya? Tangkap seorang murid yang dicurigai di Sekte Ortodoks dan Sekte Iblis. Lalu beritahu semua orang bahwa masalahnya sudah selesai dan lanjutkan acara asosiasi pemuda Yingche. Master Yin berkata, kau melakukan ini untuk membuat mata-mata yang sebenarnya lengah. Pera menjawab, Master Sekte Yin benar. Oh, aku mengerti. Apa maksud anak ini? Sekarang, kita memiliki daftar ini di tangan kita. Kita hanya perlu mengawasi orang-orang di daftar ini di masa depan. Dan kita bahkan dapat menangkap lebih banyak orang yang ingin membuat masalah melalui mereka. Master Kwa merespon, itu ide yang bagus. Bagaimanapun, selama mereka masih di wilayah Feng Chou, kita masih bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dan benar-benar tidak terburu-buru. Master Yin berkata, ketika kau mengatakan bahwa Sekte Iblis masing-masing akan menangkap seorang murid, apa kau mengacu pada yang ada di daftar? Atau apakah kami mengaturnya sendiri? Pera menjawab, secara alami diatur. Hebat, teman kecil Chang emang banyak akal. Ding, tugas opsional selesai. Hadiah meramal +1. Dalam hati Peran, selesainya tugas berarti aku sudah memimpin kedua raksasa ini ke jalan yang benar. Dan langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk melarikan diri. Dalam hati Muyao, orang ini jelas sangat lemah. Tapi hanya dengan beberapa kata, kedua profound ancestor berhenti berdebat. Luar biasa. Sekarang kita pergi nih ke sebuah tempat di mana orang-orang berkumpul. Hey, aku mendengar kalau dua mata-mata ditangkap kemarin. Ya, asosiasi pemuda Yingche juga akan dilanjutkan. Jangan khawatir, sekarang sudah aman. Dalam hati Peran, perjalanan ke Sekte Yan Yue ini terlalu sulit. Kapan aku bisa kembali? Lalu di sini ada Moxia ya. Moxia berkata, Senior, apa kau ingin melihat tes hari ini? Aku tidak ke sana. Dalam hati Peran, lanjutan dari masalah ini sudah ditangani oleh kedua penguasa. Dan aku akan tinggal di dalam rumah sampai semua orang melupakanku. Moxia berkata, Senior, mari kita bermain catur. Oke, dan mereka pun bermain catur. Sekarang kita pergi nih ke Chiu Yao. Chiu Yao berkata, kenapa aku menjadi begitu pemalu? Kalau begini, bagaimana caraku agar bisa dekat dengan senior? Tes dimulai pada sore hari. Ayo kita pergi ke sana bersama. Chiu Yao bertanya, siapa yang bertanding hari ini? Cici menjawab, Mu Chiuri dari Sekte Iblis dan Wang Yanqing dari Sekte Bulan Meliputi. Yang menang akan bersaing dengan kakak senior Wu besok. Baiklah, ayo pergi. Dan di sini ada ketiga saudari tuh. Saudari Cicin, jika kita mengajak senior pergi bersama untuk menonton pertandingan, apa dia akan setuju? Cicin berkata, hah? Apa yang kau katakan? Saudari pertama melanjutkan, tapi aku merasa kakak senior banyak bicara 2 hari ini. Dia juga sering menyapa orang-orang di aula. Cicin bertanya, apa kau lupa aturan kode ketiga? Iya, senior tidak suka keramaian. Tapi hari ini, semua orang pasti pergi untuk melihat kompetisi. Dan tidak ada seorang pun di sini. Iya, itu benar. Dan kemungkinan besar, kakak senior tidak pergi ke sana. Menurutku, kakak senior tidak akan ke sana. Iya, aku juga merasa begitu. Iya, bagaimana, Chiu Yao? Apa kau ingin pergi? Chiu Yao menjawab, tentu saja, aku mau pergi. Oke, sudah diputuskan. Dan akhirnya mereka semua pun pergi. Di sini masih main catur ya si Peran sama si Moxia. Dalam hati Peran, ya lagi pula aku berencana untuk mencari mereka. Peran berkata, pikirkan perlahan, aku akan keluar. Moxia merespon, kakak senior, kapan kau akan kembali? Peran menjawab, aku akan kembali ketika saatnya untuk kembali. Kakak senior selalu berbicara dengan sangat mendalam. Terus ini di sini sekarang kita lihat tuh mereka berlima lagi mau masuk ke sebuah ruangan. Hei, kau dulu aja. Terus tiba-tiba kalian berlima, ada urusan apa denganku? Senior? Apa aku tidak memberitahu kalian dengan cukup jelas? Atau apa kalian melupakan pasal 3 dari perjanjian itu? Dalam hati Cicin, suara gak sabar ini, mata yang terlihat dengan jijik, semuanya baik-baik aja. Inilah senior yang aku pikirkan. Chiu Yao berkata, senior, aku ingin bertemu denganmu. Dalam hati Chiu Yao, katakan, cepat katakan terima kasih. Dalam hati Peran, aku belum pernah menggunakan penindasan mental. Apa penindasannya begitu kuat? Sepertinya menatap orang lebih sering pasti bisa meningkatkannya. Tapi bagaimana cara menakut-nakuti mereka? Ting, muncul nih 3 opsi. Opsi 1, lanjutkan menegur Liu Cicin dan yang lainnya. Opsi 2, mengusir Liu Cicin dan yang lainnya. Opsi ketiga, tetapkan tujuan yang cukup tinggi untuk Liu Cicin dan yang lainnya. Hadiah
penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peran, apa maksudnya ini menetapkan tujuan untuk mereka? Apa ini berarti aku harus memberi mereka misi? Oh, aku mengerti. Asal 5 bunga emas ini masih memiliki energi untuk merepotkanku setelah 3 bulan. Oh, jadi gitu. Mencari sesuatu untuk mereka dan akan mengkonsumsi energi mereka. Peran berkata, tenanglah, dan mereka semua langsung diam. Kenapa kalian kemari mencariku? Saudari pertama menjawab, faktanya kami selalu ingin kakak senior menjadi segel besi bagi kami lagi. Dan ingin, apa kalian tahu alasannya kenapa aku menyertakan pasal ketiga dalam perjanjian itu? Tidak tahu. Aku khawatir kalau kalian akan punya ketergantungan seperti ini. 3 tahun yang lalu, aku bertemu dengan kelompok murid baru seperti kalian ini. Karena aku punya banyak pengalaman dalam menjadi segel besi pada waktu itu, mudah untuk memimpin mereka mencapai tujuan mereka. Karena percobaan pertama berjalan sangat lancar, mereka datang kepadaku dan meminta aku menjadi segel besi bagi mereka lagi. Dan aku menyetujui permintaan mereka, dan sekali lagi berhasil lulus. Kemudian, ketiga dan keempat kalinya, lalu kemudian satu hari, karena mereka selalu menyelesaikan uji coba itu dengan sempurna, jadi petinggi di sekte memberi mereka tugas, meminta mereka untuk membasmi kelompok iblis yang baru muncul. Senior, karena uji coba sebelumnya terlalu mulus, mereka membuat penilaian yang salah terhadap kekuatan mereka sendiri. Pada akhirnya mereka berlima tewas dalam misi itu. Mendengar itu mereka kaget. Dalam hati mereka, meski aku mengira itu adalah kisah sedih, tapi tidak kusangka itu kisah yang tragis. Pera melanjutkan, jadi setelah itu aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah lagi mengambil kumpulan murid baru yang sama untuk melakukan 2 kali uji coba. Selain itu, untuk mencegah mereka dari ketergantungan padaku, 3 basal dari perjanjian itu kubuat. Apa kalian mengerti? Aku juga memiliki ide yang sama untuk kalian. Aku harap kalian bisa menjadi mandiri sesegera mungkin dan menjadi elit sektarianmu sendiri, alih-alih selalu ingin bergantung pada orang lain saat kalian dalam kesulitan. Apa kalian mengerti? Pera melanjutkan, sebenarnya aku biasanya tidak berkata begitu banyak, tapi aku merasa kalau kalian sepertinya tidak memahami kebenaran ini. Maafkan kami senior. Jika kalian benar-benar merasa kasihan pada kakak senior kalian ini, berjanjilah suatu hal pada aku. Bicaralah senior. Aku harap kalian menjadi murid yang paling menonjol di Shui Qingtang. Baik senior. Tapi setelah gitu, entah kenapa guys, entah kenapa nggak kelar tuh misinya. Dalam hati Peran, kenapa belum ada pemberitahuan hadiah? Bukankah tujuan ini cukup tinggi? Apa maksud Shui Qingtang ini kurang? Peran melanjutkan, jangan terburu-buru untuk menjawab. Menjadi murid Shui Qingtang yang paling menonjol hanyalah permulaan. Untuk menjadi murid yang paling menonjol dari seluruh sekte Kuishin adalah apa yang aku harapkan dari kalian. Ini senior, jika kami melakukannya, apakah kau bersedia melepaskan masa lalu ini dan membawa kami pergi ke uji coba berikutnya? Dalam hati Peran, dengan adanya cincin di sini, kau ingin menjadi nomor 1 di sekte. Bukankah itu nggak mungkin? Pera menjawab, tentu saja ada, tidak masalah. Kami pasti akan memenuhi harapan senior. Ting, tugas opsional telah selesai. Hadiah fisik +1. Pera berkata, menjadi murid nomor 1 dari sekte Kuishin bukanlah tugas yang mudah, dan kalian harus bekerja keras mulai dari sekarang. Baiklah, kami akan berlatih sekarang. Dan mereka pun langsung pergi. Dalam hati Peran, jika mereka berlatih keras hanya karena dorongan hari ini, itu nggak buruk. Aku benar-benar kakak senior yang hebat, seperti yang diharapkan dariku. Lalu di malam hari, Cingce menemui Peran. Senior, bagaimana dengan pemulihanmu? Aduh, sakit beneran cok. Pera menjawab nih, kamu memanggilku hanya untuk mengajukan pertanyaan yang begitu membosankan. Cingce merespon, tidak. Kali ini aku mencari kakak senior karena aku yang berdiskusi denganmu. Bagaimana caraku untuk mengalahkan Mucuri besok? Pera bertanya, Wang Yanqing kalah? Iya, Wang Yanqing kalah. Berapa banyak gerakan yang dilakukan keduanya? Dalam hati Peran, di kompetisi sebelumnya, Mucuri adalah satu-satunya andalan untuk mengalahkan musuh. Namun, Wang Yanqing juga seorang Profan Master tingkat 3. Dia seharusnya tidak kalah telak. Cingce menjelaskan, keduanya bertarung selama lebih dari 20 gerakan, dan akhirnya Wang Yanqing dikalahkan oleh Mucuri dengan teknik kultivasi tingkat Huang. Apa? Tingkat kuning? Sama ya guys, tingkat Huang apa tingkat kuning? Dalam hati Peran, sebagian besar murid berlatih dari kelas 1 sampai kelas 5. Begitu teknik kultivasi menembus kelas 5 dan mencapai teknik tingkat kuning, akan ada perubahan kualitatif. Selain latar belakang keluarga, seseorang juga membutuhkan bakat yang cukup untuk berlatih teknik tingkat kuning. Jenius benar-benar bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Pera bertanya, teknik tingkat kuning jenis apa itu? Cingce menjawab, menurut Master Sekte, latihan Mucuri disebut 10.000 bayangan ganda, yang merupakan serangkaian latihan kelas menengah tingkat kuning. Setiap kali dia bergerak, dia akan membawa hantu yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya mustahil untuk bertahan.
tiba-tiba menghilang. Mau menang? Iya, Peram bertanya. Ingat apa yang kukatakan, pil Thunder Flame Body Tempering yang aku berikan terakhir kali hanya memiliki 30% dari khasiat asli obatnya. Iya, ingat senior. Nih, pil ini memiliki 70% kekuatan obat. Awalnya, aku ingin menunggumu menerobos beberapa kali dulu sebelum memberikannya padamu. Tetapi sekarang sepertinya kau tidak bisa menunggu. Iya, terima kasih senior. Peram melanjutkan. Jangan terburu-buru untuk mengucapkan terima kasih. Alasan kenapa aku ingin menunggumu untuk menerobos beberapa kali dulu sebelum memberikannya padamu adalah karena aku khawatir tubuh kecilmu tidak akan mampu menahan kekuatan dari khasiat obatnya. Jadi apa kau yakin mau mengambilnya sekarang? Cingcem jawab. Iya, aku yakin. Dalam hati Peran, seorang profound master seperti Mucuri sudah berlatih latihan tingkat kuning yang hanya lebih berlebihan daripada curang, dan tidak mungkin bagi Cingce untuk digantung oleh pemain curang. Selain itu, jika dia memenangkan hadiah pertama di Asosiasi Pemuda Yingche ini, dia mungkin mendapatkan manfaat yang lebih besar. Ini layak untuk dipertaruhkan. Peran berkata, ayo ikuti aku. Mereka pergi ke sebuah tempat tanah kosong gitu. Lalu Peran membuat sebuah formasi tuh. Dalam hati Cingce, aku gak tahu kapan aku akan bisa dengan mudah mengatur formasi besar seperti kakak senior. Dalam hati Peran memperkuat jiwa Cingce dengan formasi 8 yang bisa meningkatkan peluangnya untuk bertahan dari khasiat obat. Tapi di sini yang terbaik adalah menggunakan cangkang kura-kura Yantuo sebagai mata. Tapi aku tidak membawanya. Rui, ikuti kata hatiku. Ubah. Rui itu lotrenya ya. Dan akhirnya berubah tuh jadi cangkang kura-kura. Ini terlalu kuat. Benda ini bisa mengubah segalanya. Kebetulan aku bisa melakukan segalanya. Ini cocok untukku. Peram berkata, gak peduli betapa menyakitkannya itu. Jangan sampai kehilangan kesadaran. Jika tidak, akan ada bahaya. Baik senior. Dan akhirnya Cingce pun duduk di situ di formasinya. Singkirkan rintangan. Puji sang jenderal. Mengaktifkan diagram. Harimau menaklukkan naga dan membumbung. Lalu mulai formasinya. Ingat, tahan. Iya senior. Cingce pasti akan memenuhi harapan kakak senior. Lalu Cingce memakan sebuah pil dan mulai formasinya. Ritualnya. Seni rahasia pembalik hati. Gak tahan lagi karena tidak bisa melawan dengan keras. Kalau begitu akan kugunakan energi profound untuk memperbaiki kerusakannya. Tidak, sudah terlambat. Dalam hati Peran, untungnya formasi 8 matahari bisa mengisolasi suara. Jika tidak, seluruh orang di sekte Yanyue akan tertarik padanya. Aku tidak akan pernah mengecewakan senior. Lanjut. Dan akhirnya ritualnya pun selesai. Sungguh kuat. Cingce merespon, terima kasih banyak pujana senior. Cepat, buka mulutmu. Pil herbal ini cukup bagimu untuk menghadapi Mucuri dalam keadaan maksimal besok hari. Dan Cingce pun langsung sembuh. Wah, terima kasih banyak senior. Peram melanjutkan, kalau kau ingin mengalahkan Mucuri, jangan berpikir untuk menghemat energimu. Kau akan punya kesempatan kalau kau bertarung dengan sekuat tenaga. Cingce merespon, dimengerti. Peram melanjutkan, yaudah, kembalilah untuk mandi dan tidur agar besok kau dalam keadaan fit. Baik senior. Dalam hati Cingce, jadi ini efek dari pil Body Flame Thunder Tempering dengan kekuatan 70%. Kakak senior emang luar biasa. Besok aku harus menang agar aku bisa memenuhi harapan senior. Dan di sini semua orang berkumpul tuh. Dan di sini Cingce pun sudah waktunya melawan si Mucuri. Mucuri berkata, kamu hebat. Selalu ada beberapa murid yang membuatku takjub. Tapi aku gak mengharapkan bahwa kau bisa mengalahkan adikku, Muyao. Cingce merespon, aku yakin ini akan terus berlanjut. Mucuri melanjutkan, kalau begitu, aku minta saudara Wu untuk memberiku beberapa pencerahan. Silahkan. Nah ini udah siap-siap di arena. Si juri berkata, pertandingan dimulai. Dan baru mulai nih, dengan cepat Cingce langsung pergi. Langsung tuh menghilang tuh. Cepat sekali. Terima ini. Cingce menyerang. Tapi ternyata Mucuri berhasil menahannya. Tapi Cingce ke belakangnya Mucuri. Mucuri menyerang di belakangnya. Di sini. Tapi ternyata menghilang tuh guys. Cingce menghilang lagi. Dan Cingce ada pindah lagi tuh dan berhasil menyerang Mucuri dengan serangannya. Kakak, menakjubkan sekali. Dia benar-benar berhasil mencucuk Mucuri. Cingce ini begitu kuat. Orang yang kanan berkata, Master Sekte Lu sungguh luar biasa. Dia diam-diam ternyata mengembangkan bakat seperti itu. Masa depannya menjanjikan. Yang kiri merespon nih, diam-diam. Itulah ketidaktahuanmu di distrik Changnan. Kompetisi seni bela diri distrik Changpei terakhir, Wu Cingce yang memenangkan kompetisinya. Aku tahu pada saat itu bahwa masa depannya tidak terbatas. Master Sekte Lu, teknik apa yang dia latih? Kecepatannya sangat cepat. Itu Master Yin yang nanya ya. Master Sekte Lu, sekte kuisinmu memang penuh bakat. Kau jauh lebih baik dari sekte Yanyue dalam mengejar murid-muridmu. Terima kasih. Terus entah kenapa tiba-tiba hening tuh. Master Kom berkata,
Bukankah itu tujuanku mengadakan asosiasi pemuda Yingche ini? Untuk membuat murid-murid berbakat dari semua sekte menunjukkan wajah mereka. Omong kosong. Lalu tiba-tiba Muchiuri maju lagi. Dalam hati Peran, jadi ini, oh iya kan belum kalah kan? Jadi ini, teknik 10.000 bayangan ganda. Momentumnya emang sangat menindas. Apa? Seperti yang diharapkan dari teknik kultivasi tingkat Huang. Itu memang sangatlah istimewa. Dan di sini, jadi karena ada bayangan gitu, si Qingce kena serangannya. Muchiuri membalas, nggak ada gunanya. Tidak peduli seberapa cepat dirimu, kau tidak akan bisa melarikan diri dari teknik 10.000 bayangan ganda milikku. Lalu Qingce langsung nih, Qingce menyiapkan skillnya nih, dan keluar aura yang mengintimidasi gitu kan. Ini sudah berakhir. Lihatlah ini, bintang kekacauan. Dan kali ini serangan Qingce area nih guys, serangannya banyak bertubi-tubi. Dalam hati Peran, bintang kekacauan. Teknik ini diberikan kepadanya oleh Hall Masternya pada saat dia menjadi seorang kultivator Profound Master. Meskipun ini bukan latihan tingkat Huang, ini sangat cocok untuknya. Apa anak ini benar-benar menguasainya? Lalu kali ini Qingce maju dan hampir mengenai Muchiuri, tapi berhasil nih ditahan. Tapi ternyata, pedangnya patah, sial. Sudah terlambat. Lalu muncul petir-petir, dan di sini si Muchiuri maju lagi. Apa kau pikir kau akan menang? Dalam hati Qingce, sial, aku gak bisa bergerak. Aku masih terlalu banyak beban pada tubuh untuk makan 2 pil kecepatan berturut-turut. Dan akhirnya Qingce terkena serangannya dari si Muchiuri. Dalam hati Qingce, jika dibandingkan dengan kekuatan obat dari pil Body Flame Thunder Tempering Senior, serangan ini masihlah bukan apa-apa. Apa kau mencampur potongan pedangmu ke dalam jarum terbang? Iya, menyerangmu hanya untuk mengalihkan perhatianmu. Terutama karena kau terlalu cepat, aku harus memusatkan indera milikku dengan energi profound untuk bisa menemukanmu. Jadi aku mengabaikan situasi di atas. Dan akhirnya Muchiuri pun langsung tumbang guys setelah itu. Kakak, berdirilah, cepatlah berdiri. Dalam hati Muchiuri, kekuatan ketiga guntur itu terlalu besar. Itu yang petir tadi ya guys. Tubuhku mati rasa dan aku bahkan gak bisa mengeluarkan energi profound milikku. Aku masih berhasil. Pertandingan telah berakhir. Pemenangnya Wu Qingce. Idi, Qingce menang. Menang, kita menang. Dalam hati Peran, seperti yang diharapkan, sekte Kuishin semuanya ada di Se. Gue gak tahu itu apa, tapi ya sudahlah ya. Dengan keberadaan Qingce, seorang pemenang bela diri, aku, pemenang catur, akhirnya dapat menarik diri dari pandangan semua orang dan terus low profile. Dan akhirnya udah malam kan, pulang makan-makan sebagai perayaan. Seseorang berkata nih lewat transmisi suara, Peran, keluarlah, ada yang ingin kukatakan padamu. Yin Qianghong. Dalam hati Peran, apa yang dia mau? Tidak bisakah membiarkan orang bersantai dulu? Ting, muncul nih 3 opsi. Opsi 1, menolak secara langsung. Opsi 2, menyelinap pergi. Opsi 3, keluar dan temui Yin Qianghong. Hadiah penyelesaian atribut dasar acak +1. Yah, bahkan jika dia dekat dengan orang-orang dan rendah hati, dia masih merupakan profound ancestor yang kuat di kultus iblis. Jika aku menolak mentah-mentah, persahabatan hebat dengan Wei Jian dan kacang hijau sebelumnya pasti akan hilang dalam sekejap. Aku hanya bisa memilih opsi ketiga. Lalu akhirnya Peran pun pergi nih. Peran menemui Master Yin. Salah Master Yin. Ting, tugas opsional selesai. Hadiah, masak +1. Kemari dan bermainlah catur dengan diriku. Saya... Terus tiba-tiba Master Quan datang. Dia berkata, bukankah ini Master Yin? Kalau kau tidak menghadiri pesta perayaan di aula yang aku siapkan untukmu, apa yang kau lakukan di sini? Master Yin menjawab. Master Yin merespon, apa kau berencana untuk mengikuti anak ini untuk melindungi dirimu selama sisa hidupmu? Master Quan membalas, setidaknya di sekte Yan Yue, aku tidak akan hanya melihat seorang murid sekte ortodoks mengikutimu. Aku punya urusan dengannya, jadi aku akan mengembalikannya padamu setelah kami melakukan beberapa percakapan. Oke? Dalam hati Peran, hei, jangan beritahu aku, seorang pemimpin sekte iblis memiliki urusan serius denganku. Dan jika orang lain mendengar ini, aku masih tidak punya waktu 3 menit untuk menghilangkan bahaya bagi orang benar. Urusan, baiklah, mari kita dengarkan bersama. Apa kau bisa mendengarkan urusan kultus iblisku? Master Ko merespon, aku tidak bisa mendengarnya. Lalu Xiao Chang bisa mendengarnya gitu? Master Yin membalas, dia nggak sama sepertimu. Lalu Peran berkata, Master Yin, jika Master Sekte Quan tidak dapat mendengarnya, junior ini juga tidak bisa mendengarnya.
Sudah cukup, aku tidak akan menggodamu lagi. Karena Master Sekte Quan ingin mendengarnya, ayo pergi bersama. Dan mereka pun duduk. Ayo, kamu tetap pakai yang putih dulu. Dan aku akan menguji kekuatan caturmu. Junior ini tidak akan sopan. Dalam hati Peran, bermain catur dengan seorang yang lebih tua. Aku pandai dalam hal itu. Apakah kau tidak ingin berbicara tentang urusanmu? Kenapa kau masih bermain catur? Master Rin menjawab, mari kita mengobrol sambil duduk. Jika Master Quan berpikir bermain catur itu membosankan, kau bisa melakukan hal lain. Master Quan merespon, enggak, aku akan menonton di sini. Ya udah, ayo mulai. Dan mulai nih, Peran pakai putih dan ini jalan pertama. Harusnya ya. Terus mulai main. Dalam hati Peran, itu aja. Level Yin Qianghong paling-paling hanya lebih baik daripada level Mu Chiuri. Itu jauh lebih lemah dari Auditorium Cheng. Apa aku harus kalah? Sistem tidak memberikan opsi itu. Berarti bahwa tidak masalah apakah aku menang atau enggak. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah Profound Ancestor. Dia lebih baik kehilangan setengah mata. Yin Qianghong berkata, hahaha, menyenangkan. Keterampilan caturmu sangat tinggi dan dewa ini hampir tidak bisa menahanmu. Peran merespon, Master Yin lah yang membiarkan junior ini melakukannya. Ayo, satu kali lagi. Hah? Dalam hati Peran, catur ini terlalu sulit untuk dimainkan. Tapi dilihat dari sikap Yin Qianghong, dia sepertinya tak merasa kalau aku memudahkannya. Maksudnya kalau bahasa sekarang, ngepur. Dia nggak merasa kalau aku ngepur. Terus ini babak kedua nih. Master Yin berkata, hahaha, cepat. Inilah yang disebut bertemu dengan rival. Ayo mulai lagi. Master Quan, jadi kapan kau akan membicarakan urusanmu? Master Yin menjawab, tidak apa-apa. Belum terlambat untuk bermain 2 putaran lagi. Master Yin, kenapa kita tidak membicarakan urusannya dulu? Dalam hati Peran, permainan ini terlalu melelahkan. Ya sudahlah. Ayo lanjutkan permainan catur ini saat aku pergi ke sekte kuisinmu. Peran bertanya, hah, Master Yin akan datang ke sekte kuisin? Saya. Master Yin menjawab, benar. 2 murid dari sekte kuisin mengalahkan putraku secara bergiliran. Bukankah aku harus belajar? Dalam hati Peran, sialan, kau pemimpin sekte iblis datang untuk belajar di sekte ortodoks. Bukankah itu hanya akan menyebabkan keributan? Muncul nih 2 opsi. Yang pertama, sambut Yin Qianghong untuk datang belajar ke sekte kuisin. Lalu opsi kedua, bujuk Yin Qianghong agar tidak datang ke sekte kuisin. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peran, pemimpin ini benar-benar tidak terduga. Peran berkata, Master Yin, maafkan murid ini. Kekacauan beberapa hari terakhir tampaknya telah berlalu. Tapi semua penguasa dan pemimpin pasti akan menjadi jauh lebih sensitif dari sebelumnya. Jika pemimpin Yin datang ke sekte kuisin saya saat ini, maka sekte kuisin pasti akan dicurigai di sekte yang ortodoks. Dan kemudian, jadi kau tidak menyambut pemimpin ini di sekte kuisinmu? Junior tidak berani. Selama kita melewati puncaknya, Junior ini pasti akan membuat sepoci teh yang enak dan meletakkannya di papan catur untuk menyambut Master Yin. Master Yin bertanya, kau masih nggak berani? Peran menjawab, Junior tidak berani menolak Master Yin. Tetapi kebaikan Master Sekte kepada saya sebesar gunung. Jadi Junior hanya bisa, nggak masalah. Aku ingin pergi ke sekte kuisinmu. Aku mengatakannya di depan semua Master Sekte. Bahkan Master Sekte Quanmu mengetahuinya. Jadi kenapa kau cemas? Master Quan berkata, tapi aku tidak melihat kalau teman kecil Chang bersedia melakukan ini untuk sekte tersebut. Saudara Lucian telah mendapatkan murid yang baik. Kekhawatiran teman kecil Chang bukannya tidak masuk akal. Bahkan jika kau mengatakan di depan semua penguasa bahwa kau akan pergi ke sekte kuisin, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa master-master lain bisa aja suzon. Aku pikir lebih baik menunggu sampai debu mengendap dan belum terlambat bagimu untuk belajar lagi. Master merespon, Oke, ini hanya lelucon. Apakah kau benar-benar berpikir aku ingin pergi ke sektemu? Ting, tugas opsi telah selesai. Hadiah formasi +1. Dalam hati Peran, dia benar-benar berhenti. Oke, baiklah, mari kita ke urusannya. Aku sudah menyelidiki masalah Geng Huang. Karena kau sudah melihat Geng Huang, tolong bantu aku untuk mengetahui siapa di antara mereka yang merupakan pemimpin Geng Huang. Dalam hati Peran, ini adalah akhir dari penyelidikan. Ini terlalu cepat, tapi bagaimana bisa aku tahu? Dan di daftar ini kemungkinan besar penuh dengan tokoh-tokoh terkemuka dari sekte iblis. Dari apa yang aku lihat, hampir setengah dari mereka telah menginjakan kaki di kapal pencuri. Ting, muncul 3 opsi. Opsi pertama, tolak permintaan Yin Qianghong. Opsi kedua, tolak Yin Qianghong dengan sopan menggunakan Quan Xian. Opsi 3, ambil daftarnya. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Sial, aku benar-benar tidak ingin melihatnya. Tidak bisakah aku? Tapi akhirnya dilihat tuh guys, diambil bukunya. Ting, tugas opsi telah selesai. Hadiah kecepatan +1. Apa tugasnya selesai setelah aku mengambilnya? Kalau begitu, ala kadarnya aja udah cukup. Apa yang harus aku makan untuk sarapan besok ya? Nih ada yang pertama Li Chong Tian nih Li Chong Tian ya, Chong Tian, Chang Tian, itulah. Nama ini menjengkelkan pada pandangan pertama.
pemimpin sekte api darah. Bukankah ini ayah dari bocah konyol Li Fu Cheng? Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tapi dengan ayah penyayang itu, enggak. Dengan mengikuti paman ketiga, seharusnya tidak menjadi masalah. Karakter hitam, semakin aku melihatnya, semakin hijau jadinya. Gimana? Ada yang kau kenali? Sebenarnya Junior hanya mendengar nama geng Huang dan belum banyak berhubungan dengannya. Jadi nama-nama ini tidak terlalu familiar. Jadi apakah menurutmu karakter Huang dari geng Huang ada hubungannya dengan karakter Huang dari milik nama Chongchu? Dalam hati Peran, tidak bisakah kau menanyakan beberapa pertanyaan yang positif? Master Quan bertanya. Tuan Yin agak terlalu memaksakan. Tidakkah ada orang dengan nama keluarga Huang di kultus iblis? Master Yin menjawab, kebetulan emang tidak ada. Peran, dalam hati Peran, panggilan ini sepertinya ini bukan hal yang baik. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!